Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari pengalaman saya selama saya melayani Tuhan sekian lama, bahwa untuk menjadi orang benar di mata Tuhan itu bukan perkara mudah, saudara, tetapi membutuhkan perjuangan dan ketekatan untuk menjadi seseorang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Itu sangat sukar, saudara. Tidak cukup hanya dibayar menjadi orang Kristen, tidak cukup dibayar beragama Kristen, tidak cukup dibayar mengaku sebagai pengikut Kristus, bahkan tidak cukup sudah menjadi pelayan Tuhan, menjadi aktivis gereja, sekalipun mengaku sebagai seorang hamba Tuhan atau pendeta. Karena untuk menjadi orang benar itu diakui bukan di hadapan manusia atau organisasi, atau mendapat jabatan seorang evangelis atau seorang pendeta atau seorang pastor, itu mudah di hadapan manusia, sinode suatu gereja. Tapi untuk benar di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, itu sukarnya bukan main. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini banyak orang sudah merasa puas, orang sudah merasa aman kalau dirinya sudah merasa beragama Kristen, mengaku sebagai pengikut Kristus. Padahal dari kenyataan yang ada, dari realita hidup yang ada, masih kehidupannya masih kompromi dengan dosa. Hidupnya tidak mau berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dari setiap pikiran, perkataan, perbuatannya tidak bisa selaras dengan hati Tuhan. Segala tingkah laku, perbuatan, moral, sifatnya, perilakunya tidak mencerminkan anak-anak Tuhan, saudara. Kita sudah memasuki zaman akhir, bahwa dunia semakin hari semakin jahat, kasih semakin tawar. Firman Tuhan mengingatkan, hanya mereka yang bertahan sampai akhir yang akan diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan memanggil kita bukan menjadi beragama Kristen. Tuhan Yesus memanggil kita bukan sekedar kita menjadi umat beragama, tetapi Tuhan memanggil kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Tuhan memanggil kita agar kita memiliki perasaan seperti Dia, sepenanggungan seperti Dia. Filipi 2 ayat 5, hendaklah engkau memiliki perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Begitu Tuhan Yesus merendahkan dirinya, rela mati di atas kayu salib, maka Bapa di surga meninggikan Dia setinggi-tingginya, bahwa di surga, di bumi, dan di bawah bumi harus bertekuk lutut menyembah Yesus. Saudaraku, untuk menjadi orang benar itu sebuah perjuangan, sebuah tekad dari diri sendiri, mengambil keputusan untuk menjadi orang dewasa rohani. Itu sebuah ketekatan, perjuangan hari lepas hari. Tetapi untuk menjadi tua itu terjadi secara otomatis, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa standarnya orang-orang yang layak menyambut kedatangan Tuhan itu terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 10-14. Kalau dunia akan dihancurkan sedemikian rupa, betapa suci salehnya kamu harus hidup. Betapa kita harus berusaha hidup tak bercatat, tak bercela di hadapan Tuhan. Ini standarnya
orang percaya, standar orang hidup yang akan memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan. Orang-orang yang layak menyambut kedatangan yang kedua kali, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Sudah jelas betapa suci salehnya kita harus hidup. Bagaimana saudara dan saya hidup tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Memiliki pikiran perasaan seperti Dia, saudara. Ini sebuah perjuangan, saudara. Kita tidak bisa membohongi diri sendiri. Banyak orang tidak jujur, merasa melayani Tuhan, merasa menjadi hamba Tuhan, sibuk melayani Tuhan, padahal melayani kepentingan dirinya sendiri. Sudah sedikit, hanya sedikit gereja yang menyuarakan kebenaran ini, bahwa 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa yang mengatakan ada di dalam Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga. Matius 5:48. Ayat-ayat ini jarang diberitakan di mimbar Tuhan, di mimbar gereja Tuhan. Tapi yang dibicarakan soal berkat moral. Kalau hanya untuk menjadi orang baik, bermoral, santun, cukup beragama, saudara, ini bukan kekristenan. Kekristenan sejati itu adalah orang-orang yang mau mengikuti jejaknya Kristus, orang-orang yang mau hidup meneladani kehidupan Kristus, orang-orang yang berani memperagakan kehidupan Kristus Putra Bapa, sampai Dia menggenapi Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi orang yang berkenan di hadapan Bapa di surga, orang-orang yang hidup seperti Kristus, inilah inti kekristenan, tujuan kekristenan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa masih banyak PR perjuangan saudara dan saya untuk meraih standar kehidupan anak-anak Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya agar saudara lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Salam, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.